Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Afriana Dewi, Anissa Putri Utami, M. Nurrahmadani, dan Rida Fatila akan menjelaskan mengenai konversi, merger, holding, dan pembentukan Bank BUMN Syariah. Dengan cakupan pembahasan, yang pertama, latar belakang, peta persaingan perbankan syariah, permasalahan perbankan syariah, analisis kebutuhan Bank BUMN Syariah, strategi implementasi, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan keuangan syariah, salah satunya melalui industri perbankan syariah yang sudah hadir sejak tahun 1992. Perkembangan bank syariah didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perkembangan perbankan syariah sebagai landasan hukum mampu mengakomodasi peraturan dan perkembangan industri perbankan syariah pada saat itu. Data OJK pada Januari 2021 menggambarkan bahwa saat ini ada 34 pelaku usaha perbankan syariah di Indonesia, terdiri dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, serta 163 bank pembiayaan rakyat syariah. Namun, di sisi lain, pangsa pasar bank syariah Indonesia masih terjebak pada angka psikologi 5-6% hingga tahun 2020. Pangsa pasar ini dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara muslim yang lain yang memiliki jumlah populasi dan skala ekonomi yang lebih kecil. Di antara tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu keterbatasan modal. Kajian ini bertujuan untuk menyediakan analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi berbagai intervensi kebijakan dalam rangka meningkatkan aset industri perbankan syariah secara anorganik dan menciptakan pertumbuhan secara eksponensial bagi industri. Peta persaingan perbankan syariah atau yang dirangkum dalam analisis Five Force, model yang dikembangkan oleh Michael Porter. Menurut Porter, potensi bisnis suatu industri ditentukan oleh intensitas persaingan dalam industri tersebut. Dan persaingan ini dipetakan dengan 5 kekuatan yang mempengaruhi sebuah bisnis, yang dirangkum dalam ringkasan tabel di bawah ini. Yang pertama, ancaman pesaing baru. Bentuk ancamannya, modalnya itu lebih dari 1 triliun, tingkat ancamannya sedang. Yang kedua, daya tawar konsumen. Bentuk ancamannya tingkat imbal hasil bersaing dan porsi nasabah rasional, tingkat ancaman rendah. Yang ketiga, daya tawar masuk. Bentuk ancamannya special rate dan dana korporasi. Tingkat ancamannya adalah tinggi. Yang keempat, ancaman produk substitusi. Bentuk ancamannya konvensional atau vintage. Tingkat ancaman tinggi. Yang kelima, kondisi persaingan saat ini. Bentuk ancaman BUS, UUS, dan BPRS. Tingkat ancaman tinggi. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat persaingan dan ancaman yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah moderat sampai dengan tinggi. Oleh karena itu, perbankan syariah dapat merespon melalui yang pertama, diferensiasi dan inovasi produk. Yang kedua, orientasi pada kualitas layanan. Yang ketiga, fokus pada pengembangan bisnis. Yang keempat, penguatan institusi, baik permodalan yang kuat maupun sistem tata kelola yang sesuai dengan standar good corporate governance yang berlaku. Baik, selanjutnya adalah permasalahan perbankan syariah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku perbankan syariah di Indonesia antara lain, yang pertama keterbatasannya modal, yang kedua tingginya biaya dana atau cost of fund. Dalam keterbatasan modal yang dimiliki bank syariah menjadi salah satu permasalahan pokok dalam pengembangan industri perbankan syariah, yang mana selaras dengan Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia dan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 sampai 2024. Isu permodalan ini patut mendapatkan perhatian khusus karena dampaknya yang cukup signifikan dalam kegiatan usaha bank. Modal yang terbatas menjadi kendala ketika bank syariah akan melakukan ekspansi bisnis, khususnya ke sektor korporasi
institusi, atau pembiayaan proyek pemerintah yang membutuhkan dana besar. Dalam kerangka perbankan yang diatur berdasarkan aspek risiko, kekuatan modal menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha. Baik, selanjutnya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar tersebut, perbankan konvensional memiliki jumlah modal hingga 8,5 kali lebih besar dibandingkan modal perbankan syariah pada tahun 2018. Modal yang kuat ini tercermin dalam rasio kecukupan modal bank konvensional yang selalu di atas 20% selama periode 2015 sampai 2018. Lalu, salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan dan dukungan para pemangku kepentingan kunci terhadap rencana pengembangan perbankan syariah. Peran dan keberpihakan masing-masing stakeholder berbeda-beda, namun semuanya merupakan para pihak yang harus diperhatikan dan diperlukan dukungannya. Di antaranya sebagai berikut: ada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan dan Menteri BUMN, ada OJK, DSN MUI, dan ada KNKS ya, KNKS yang sudah berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS, yang mana dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selanjutnya akan membahas analisis kebutuhan. Baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai analisis kebutuhan Bank BUMN Syariah. Setelah mergernya tiga bank BUMN Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, tentu menjadi kabar yang dinantikan umat muslim. Namun, sangat diperlukan analisis yang mendalam untuk dapat melihat perkembangan rambu-rambu hukum agar tidak merugikan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, Bank BUMN Syariah membutuhkan yang pertama, Good Corporate Governance atau GCG dalam merger tiga bank BUMN Syariah. Yang kedua, perjanjian kerja. Yang ketiga, perjanjian dengan pihak lain atau mitra. Yang keempat, integrasi data nasabah. Dan yang kelima, bank syariah yang dominan dan multispesialis. Baik, yang pertama, GCG dalam merger tiga bank BUMN syariah. Prinsip tata kelola yang baik adalah prinsip-prinsip yang harus ada pada perusahaan agar keberlangsungannya tetap terjaga. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, ada beberapa prinsip dalam GCG, yaitu satu, transparansi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, responsibilitas, yang keempat, independensi, dan yang kelima, kesetaraan dan kewajaran. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan keberlangsungan perusahaan akan terus berlanjut tanpa melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Apalagi perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan di mana keberlanjutannya ditentukan oleh kepercayaan dari nasabah. Yang kedua, perjanjian kerja. Tujuan dari perjanjian kerja adalah menjamin kepastian hubungan kerja, memastikan status hubungan kerja, dan memastikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha. Sedangkan manfaatnya sebagai pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan kerja dan memudahkan kedua belah pihak dalam mencari acuan apabila terdapat perbedaan pendapat tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, peran perjanjian kerja menempati level yang penting bagi pengusaha dan pekerja. Maka jika sebuah perusahaan melakukan merger, klausula perjanjian harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan setelah merger. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja tidak dirugikan akibat perubahan struktur perusahaan. Beberapa hal yang perlu ditinjau ulang dalam perjanjian kerja yaitu identitas para pihak, objek pekerjaan, dan upah yang berubah seiring dengan mergernya perusahaan. Yang ketiga, perjanjian dengan pihak lain atau mitra. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum, mengikat sekaligus menjadi sebuah kepastian hukum bagi para pihak untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di suatu hari. Dengan perjanjian, kedua belah pihak memiliki prestasi, yaitu kewajiban yang harus dilakukan karena perjanjian tersebut menimbulkan sebuah hubungan hukum.
Jadi dikonsepkan sebagai sebuah perwujudan niat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cara yang ditentukan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya. Nah, anatomi sebuah perjanjian umumnya terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan berisi tentang subbagian pembuka, subbagian identitas para pihak, dan subbagian penjelasan. Bagian isi berisi tentang klausula, definisi, transaksi, spesifik, dan ketentuan umum. Sedangkan bagian penutup berisi tentang subbagian penutup dan ruang penempatan tanda tangan para pihak. Jika melihat dari anatomi ini, maka identitas para pihak menempati posisi yang sentral karena akan menentukan pembuatan hukum sebuah subjek hukum berupa manusia dan atau badan hukum. Yang keempat, integrasi data nasabah. Dalam menjalankan operasionalnya, bank sangat bergantung dengan kepercayaan nasabah. Prinsip ini disebut sebagai hubungan kepercayaan yang timbul antara bank dan nasabah. Salah satu untuk menjaga kepercayaan nasabah adalah bank dapat menjaga kerahasiaan data nasabah yang berkaitan dengan penyimpanan dan keuangan nasabah agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Data nasabah wajib dijaga kerahasiaannya oleh bank karena selain menjaga prinsip hubungan kepercayaan, bank juga harus menjaga prinsip duty of confidentiality, yaitu sebuah kewajiban bagi bank untuk tidak memberikan informasi nasabah kepada pihak ketiga. Kedua prinsip ini kemudian diatur dalam POJK nomor 1/POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Yang kelima, bank syariah yang dominan dan multispesialis. Untuk mengoptimalisasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dibutuhkan bank syariah yang dominan dan multispesialis, di mana bank tersebut dapat menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan sektor mikro sampai dengan korporasi. Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan bank syariah sebagai playmaker yang dapat menyambungkan kebutuhan pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kekhawatiran sebagai masyarakat adalah bergesernya fokus bank syariah besar yang diharapkan dari perannya sebagai financial intermediary menjadi sebuah bank korporasi serta melupakan peran yang sebelumnya sudah dimainkan hingga ke area ultramikro seperti melalui segmen penggadaian syariah atau pembiayaan produktif sektor pertanian, sehingga keberlangsungan dari sebuah visi yang jelas menjadi penting untuk menjadi pemahaman mengenai tujuan apa yang ingin dicapai dari keberadaan bank syariah. Selanjutnya, strategi implementasi. Pengembangan perbankan syariah secara agresif dapat dilakukan dengan strategi utama berupa mendirikan atau membentuk bank syariah skala besar, kemudian dilengkapi dengan berbagai kegiatan afirmasi atau intervensi dalam kerangka preferential treatment. Pembentukan bank syariah skala besar yang idealnya dimiliki langsung oleh negara sebagai bank BUMN merupakan strategi utama dengan menjadikan bank BUMN, bank syariah yang akan dibentuk mampu menjalankan dan menerima manfaat yang optimal dari berbagai intervensi yang akan dilakukan. Oleh karena itu, skenario pertumbuhan yang optimis berupa aset perbankan syariah mendekati 3 triliun akan terwujud pada 2024. Sekiranya bank syariah BUMN skala besar bisa dibentuk dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sebagai perbandingan dengan kondisi sekarang, apabila BSM, BNIS, BRIS, dan UUSBTN digabung, maka distribusi kontribusi masing-masing bank sebagai berikut. Kontribusi dari Bank Syariah Mandiri terlihat 48%, Bank BTN Syariah 13%, Bank BRI Syariah 19%, dan Bank BNI Syariah mencapai 20%. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satunya melalui industri perbankan syariah yang sudah hadir sejak tahun 1992. Tingkat persaingan dan ancaman yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah moderat sampai dengan tinggi. Di antara tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah keterbatasan modal dan tingginya biaya dana. Setelah mergernya 3 bank BUMN syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia tentu menjadi kabar yang dinantikan oleh umat Islam. Namun, sangat diperlukan analisis yang mendalam untuk dapat melihat perkembangan rambu-rambu hukum agar tidak merugikan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Tujuan dari perjanjian kerja adalah menjamin kepastian hubungan kerja, memastikan status hubungan kerja, dan memastikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha.
Dalam menjalankan operasionalnya, bank sangat bergantung dengan kepercayaan nasabah. Prinsip ini disebut sebagai hubungan kepercayaan atau fiduciary relationship yang timbul antara bank dan nasabah. Salah satu untuk menjaga kepercayaan nasabah adalah bank dapat menjaga kerahasiaan data nasabah yang berkaitan dengan penyimpanan dan keuangan nasabah agar tidak salah digunakan oleh orang lain. Pembentukan bank syariah skala besar yang idealnya dimiliki langsung oleh negara sebagai bank BUMN merupakan strategi utama. Dengan menjadikan bank BUMN, bank syariah yang dibentuk akan mampu menjalankan dan menerima manfaat yang optimal dari berbagai intervensi yang akan dilakukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.